Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto ya. Di video kali ini kita akan bahas SafeMoon. Jadi kebetulan banyak nih yang DM gue atau chat gue minta untuk bahas SafeMoon. Karena ya itu baik pro kontra ya di SafeMoon ini. Sebelumnya gue kasih tahu dulu nih sebelum kita mulai. Penjelasan kali ini itu berdasarkan sudut pandang gue pribadi ya. Karena gue melihat ini kan banyak YouTube nih atau beberapa komunitas itu mereka membahas SafeMoon itu bukan membahas project ya, tapi mereka lebih membahas kenaikan harganya gitu loh. Jadi mereka hanya fokus ke kenaikan harga atau keuntungan yang sudah mereka dapat dari SafeMoon ini. Nah, jadi di sini gue pengen bahas projectnya dari SafeMoon ini itu apa, apakah layak dibeli atau enggak, kelebihan dan kekurangannya. Seperti itu. Jadi baik lagi ini merupakan pandangan gue pribadi, terserah kalau kalian memang setuju atau enggak itu resiko ditanggung oleh kalian pribadi gitu sebagai trader atau investor. Oke, kita mulai aja ya langsung ya. Nah, SafeMoon protokol ini apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya SafeMoon protokol ini dia tujuannya adalah membuat sebuah exchange ya. Jadi mereka memperkenalkan sebuah SafeMoon exchange. Ini masih di develop. Jadi exchange ini itu belum ada, belum jadi. Jadi masih di proses development seperti itu. Mereka bilang SafeMoon exchange ini merupakan sebuah exchange inovasi yang belum pernah dilihat oleh orang lain. Jadi kita nggak tahu nih inovasi ini apa gitu loh. Gue belum gue cari informasinya dan gue belum mendapatkan informasi apa perbedaan exchange dari SafeMoon nanti yang bakal launching dengan exchange yang sudah ada sekarang. Kalau kita lihat di sini, ya dia cuma kayak clean design gitu loh. Simplicity and ease is design throughout. Berarti desainnya sebutannya apa ya? Friendly user lah bagi mereka menurut mereka gitu, seperti ya crypto wallet kan memang udah ada ya, cryptonomic, landing page, coin info, buying and selling. Ini menurut gue ini fitur ini di mana-mana udah ada gitu di berbagai exchange, bahkan di Binance pun lebih lengkap gitu. Sebagai exchange di Binance pun udah ada CeFi-nya, jauh lebih lengkap. Jadi gue nggak tahu nih apa kelebihan dari exchange-nya si SafeMoon ini. Nah, di sini dia udah bilang easily see what you earn since you start holding, show in percentage. Oke. Lalu earning are based on daily transaction volume for each coin you hold. Ya, ini gimana ya? Jadi kita lihat koin kita nih berdasarkan persentase. Oke. Itu kayaknya belum ada nih. Nah, terus earning base dari daily transaksi volume setiap koin yang kita hold. Ya, sebagai trader ya ini memang kerjaan trader kan, kita mendapat kalau trader yang mendapat keuntung dari daily transaksi gitu loh. Semakin volume kita besar ya keuntungannya semakin besar. Jadi gue belum melihat fitur-fitur barunya gitu loh. Ini dari segi apa yang mau mereka buat di SafeMoon. Nah, lucunya yang gue lihat adalah mereka ini buat bikin exchange ini, mereka itu mengadakan fundraiser gitu loh. Mereka mencari dana gitu. Mereka meminta dana dari para komunitasnya, daripada orang yang mempercayai SafeMoon ini ya, untuk membuat sebuah exchange. Gimana ya? Kalau kita tahu beberapa project crypto itu mereka itu mencari dana itu dengan menjual token atau koin, sedangkan si SafeMoon ini kan udah melakukan penjualan token gitu. Mereka menjual token, yaitu token SafeMoon, lalu mereka masih mencari dana melalui ya ini gitu loh. Mereka bilang gue mau bikin exchange nih, tapi gue butuh dana nih dari kalian, seperti itu. Dan nggak main-main, yang dibutuhkan adalah 1 juta dolar USD gitu loh. Ini sangat besar sih untuk membuat sebuah exchange ya. Jadi mereka minta donasi, mereka ada ngasih alamatnya, bisa BTC, Ethereum, BNB, Binance Smart Chain, BNB ya, XRP, USDT, DOT ada, LTC dan lain-lain lah. Itu ya. Jadi mereka meminta dana untuk membuat exchange-nya mereka gitu. Itu yang pertama, project mereka. Lalu kalau kita lihat di sini dibilang 100% community driven. Ini dia kan ada tulis nih, dev itu developer ya. Jadi developer itu bakal melakukan burning semua token yang dimiliki oleh
tim gitu loh, baik CEO, COO, developernya, web developmentnya dan kawan-kawan ya, pokoknya tim mereka itu punya token dan mereka akan burn semua. Menurut gue ini sedikit aneh gitu, kenapa? Menurut gue ini nggak perlu gitu, nggak perlu ditulis. Karena kalau lu memang mau burn ya lu burn dari awal gitu, lu burn dari awal, lu kasih lihat gitu ke para investor lu bahwa kita benar-benar udah burn token nih, jadi kita batasin token yang udah kita lepas itu ya sebagai mencari dana untuk pengembangan project kami gitu. Jadi ya token yang beredar ya token memang yang udah dilepas untuk ditransaksikan oleh para trader atau investor. Tapi udah dilepas tapi ada sebagian masih dipegang oleh developernya itu sebesar 50%, dan menurut gue itu besar banget itu seorang developer megang 50%, dan dia bilang dia bakal burn tapi sampai sekarang yang gue tahu itu mereka belum burn sama sekali gitu loh. Lalu ada automatic LP dan RFI static reward. Nah, untuk dua ini nanti gue bakal jelasin ya. Untuk roadmapnya kita lihat di kuartal 1 2021-nya ini dia bilang dia sudah sukses onboard dan confirm Dogecoin trading pair with BBPOM. Nah, ini gua kurang tahu sih BBPOM ini apa, cuma yang jelas dia itu udah integrasi proses ke Whitebit. Jadi kita kalau mau beli SafeMoon ini tokennya itu udah bisa di Whitebit maupun di PancakeSwap. Seperti itu. Menurut gue untuk masuk ke Whitebit dan dan PancakeSwap itu sebenarnya mudah ya. Kenapa? Karena kan PancakeSwap itu kan merupakan DeFi gitu, decentralized exchange gitu. Jadi ya kita tinggal mengajukan kontrak smart kontrak kita buat kerjasama dengan si PancakeSwap ini gitu. Jadi ya nggak sulit sebenarnya untuk masuk ke untuk menjual token kita di PancakeSwap. Yang sulit adalah kalau kita mau menjual token kita listing di sebuah exchange yang merupakan udah centralized exchange kayak Binance, toko kripto, Coinbase dan kawan-kawannya seperti itu. Lalu untuk kuartal 2-nya initial push jadi the white bit tokenomics integration. Oke, jadi nanti dia bakal menyelesaikan SafeMoon Apps-nya yang tadi yang gue bilang itu. Lalu di SafeMoon Apps-nya itu ada wallet dan game. Seperti itu. Lalu dia juga bilang dia akan memulai NFT exchange untuk video game integrasinya. Jadi ini di kuartal 2 ya. Yang berarti kuartal 2 itu kan harusnya kan sekarang ya atau bentar lagi gitu. Lalu nah ini yang gue baca ini kebanyakan dia fokus itu ke charity gitu loh. Ke charity, dari kalau kita baca dari kuartal 2 ya dia selalu menyebutkan kata charity gitu. Kuartal 3 juga dia menyebutkan charity, education apps, charity project, kita lihat ya, charity project. Lalu dia bakal listing donation rise. Nah ini lagi-lagi donation lagi gitu, donasi terus. Jadi gue sebenarnya agak bingung ini dia tujuan itu hanya untuk mengumpulkan donasi atau project ini benar-benar membantu penggunanya gitu loh. Kalau cuma buat cari donasi, menurut gue nggak perlu sampai segininya gitu. Membuat exchange lah, membuat project-project lah. Jadi agak aneh kalau menurut gua. Jadi dia bilang will begin a community listing donation rights for several exchange seperti Coinbase, Binance, Kraken. Jadi gua nggak tahu nih apakah si token si SafeMoon ini dia ingin mengajukan untuk apa masuk ke exchange Binance dan kawan-kawannya, atau dia cuma tujuannya itu mengumpulkan si penggunanya gitu komunitasnya untuk melakukan donasi. Jadi ini agak masih masih rancu banget gitu loh. Oke. Lalu kuartal 4 nih di akhir tahun to the moon dia bilang. Dia bakal menyelesaikan SafeMoon Exchange dan Charity Project lagi. Jadi dia membahas Charity Project lagi. Lalu dia bakal menyelesaikan integrasi dengan American Market yang pertama. Jadi di American Market itu mungkin dia bakal bikin sebuah store ya, membuat sebuah store atau membuat sebuah office gitu yang di base-nya itu di Afrika gitu loh. Dia bilang sih bakal bikin hiring terus market to create job. Jadi mungkin dia bakal rekrut orang-orang Afrika gitu menjadi karyawan dia di office-nya si SafeMoon ini.
lalu taking donation lagi untuk charity project selanjutnya. Jadi ini memang gua atau dia tujuan itu peduli mengumpulkan donasi, peduli dengan orang-orang yang kurang, atau malah duitnya dibawa kabur sendiri gitu. Jadi ini kita nggak tahu ya, kan manusia kan bisa gimana aja gitu. Jadi gue juga nggak bisa berani bilang gimana gimana. Oke, lalu dari kuartal satu roadmapnya sih cuma gitu doang sih, dari kuartal satu sampai kuartal 4 2021 gitu loh. Jadi dia nggak ada roadmap lain nih gitu. Berbeda dengan project-project dari yang lain itu kan roadmapnya jelas ya, benar-benar jelas gitu. Kalau ini menurut gua agak kurang jelas, dan fokusnya itu cuma ke exchange tadi. Lalu dia juga jual merchant nih. Jadi kalian kalau mau beli merchandise-nya, kalian bisa beli merchandise-nya itu di websitenya seperti ini ya, kayak hoodie, jaket, baju, kaos, celana gitu. Harganya sih ya lumayan dan sold out lagi. Dan sold out ya. Ini sebesar 40 dolar kayaknya. Ada topi juga. Jadi komunitasnya Safe Moon ini menurut gua kuat sih. Dia lumayan pinter ya buat ngumpulin komunitas, ngumpulin orang-orang gitu loh. Eh, Kenapa dia pinter? Karena dia mainnya lumayan sih, apa untuk ini ya, apa namanya, media sosialnya gitu loh. Media sosial kalau kalian lihat tuh dia ada di Facebook, ada Twitter, ada Instagram, Reddit, Telegram, Discord, Twitch. Untuk Twitternya sendiri, karena gue sering lihat di Twitter itu, si adminnya ini sih aktif sih melakukan posting itu hampir tiap jam tuh, mereka selalu update-update dan posting gitu. Tapi update-nya ya kayak misalnya mereka ada kenaikan harga, mereka update. eh Trending topik di Twitter mereka update seperti itu. Eh, untuk projectnya sih gue belum belum terlalu lihat ya, update project-project tuh mereka agak kurang info sih. Mereka lebih fokus ke kayak ya itu, lebih ke selling gitu sih, how to buy seperti itu. Nah lalu kita lihat timnya ya. Untuk timnya sendiri sih udah ada, dia ngasih tahu tim-timnya seperti core timnya siapa aja nih, semua core timnya. Ada John, Caroni, Thomas, Papa Smith. Ini Papa ini yang gue tahu dia aktif di Discord ya, dia aktif di Discord. Jadi kayak Ragnar, ini yang aktif di Discord nih. Nah untuk developernya ini anonim ya, dia nggak ngasih tahu developer itu siapa gitu loh. Jadi anonim. Lalu ada ini, gue nggak tahu ini admin kerjanya cuma admin doang, atau mereka itu bagian dari mengana apa menangani proyeknya secara langsung gitu loh. Di sini kan nggak dikasih tahu nih posisi dia apa nih, dia cuma nama doang gitu. Lalu kalau ini kan website website devnya ya, jadi dia yang membuat website SafeMoon ini kayak gitu. Itu untuk timnya. Nah untuk white papernya kita lihat, yaitu dia bilang ya, dia itu melakukan manual burn, di mana tujuannya itu ya itu, kalau supply-nya berturun kan otomatis harganya naik, tujuan dia itu loh. Jadi dia bakal melakukan continuous burn ya. Itu gue nggak tahu setiap setiap periode apa, kapan gitu loh. Namun dia akan terus melakukan burn, dia bilang. Yang gue tahu burn dia itu baru dari satu sisi doang gitu. Makanya untuk si developernya pemegang 50% dari total supply-nya itu belum melakukan burn. Yang gue tahu seperti itu ya. Nah ini untuk automatic liquid pool-nya kayak gimana sih sistemnya. Jadi ini kita sebagai orang nih, kita mau beli SafeMoon misalnya ya, kita beli SafeMoon di PancakeSwap atau dimanapun. Setiap kita melakukan pembelian itu kita nggak bakal terima 100% dari total pembelian kita. Misalnya kita mau beli SafeMoon itu 10 dolar atau 100 dolar, kita anggap 100 dolar ya, kita mau beli 100 dolar. Lalu dihitung-hitung kita harusnya dapat SafeMoon itu misalnya ya, misalnya aja nih 1 juta token misalnya. Nah kita nggak serta merta dapat 1 juta token full, nggak, tapi dikurangin, dipotong 10% ya. Jadi dia bakal, nah ini dia bakal potong 10% itu sebagai pajak, dia bilangnya tax fee. Jadi sebagai pajak menurut dia. Jadi setiap transaksi yang kita lakukan itu dipotong 10%, di mana 5%-nya itu bakal didistribusi kepada seluruh pemegangnya. Jadi
seluruh pemegang holder dari SafeMoon token ini bakal mendapatkan token gitu dari hasil setiap orang melakukan transaksi di SafeMoon seperti itu. Jadi 5% dari yang dipotong 10% itu, 5% itu dibagiin kepada seluruh holder. Oke, dibagiin kepada seluruh holder. Lalu 5%-nya lagi itu bakal di burn. Seperti itu. Ya, 5% lagi bakal di burn. Jadi sehingga ya itu setiap kita melakukan transaksi 5% di burn, 5% yang dibagi kepada seluruh holder. Nah, namun di sini yang gue bingung adalah 5% yang di burn itu di split lagi nih. Di split 50 per 50 ya, dijual dengan kontrak ke BNB, lalu lalu sebagian itu di pair, di otomatis apa sebutannya apa ya, otomatis akan langsung di pairing ke LP-nya BNB gitu loh, di liquidity pair-nya di PancakeSwap. Jadi ini gue nggak ngerti nih maksudnya tujuan dia itu apa gitu loh. Mungkin kalau ada yang ngerti bisa tulis di komen ya. Sebenarnya gue ini agak bingung yang untuk ini, karena dia bilang kan harusnya 5% itu di burn kan, harusnya ya kalau di burn ya burn total gitu, hilang 5% itu. Tapi di sini nggak terjadi seperti itu untuk yang dia tulis di sini. Jadi statement dia tuh ada dua hal yang menurut gue aneh gitu loh. Kalau memang dia masuk otomatis ke langsung liquidity pairnya di PancakeSwap, nah ini masuknya ke kantong siapa nih 5% ini? Ngerti nggak maksudnya? Jadi dia bakal masuknya ke kantong siapa gitu loh. Apakah ke kantongnya si developer si SafeMoon ini? Ya kalau memang masuk ke kantongnya developer SafeMoon ini, berarti kayak setiap kita melakukan transaksi 5% itu bakal masuk ke kantong dia gitu loh. Ya, masuk ke kantong dia, dengan begitu ya ya serah dia mau jual atau enggak kayak gitu kan. Jadi ini gue masih nggak ngerti, kalau memang ada yang ngerti boleh di komen ya. Cuma ada yang bilang 5% ini bakal di burn seperti itu. Tapi setelah gue baca ini rasanya agak 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 mengganjal seperti itu. Nah, menurut gue dengan sistem 10% pajak ini tuh bisa merugikan kita sebagai pengguna. Kenapa? Kalau setiap kita melakukan transaksi, entah itu kita mau jual, entah itu kita mau beli, entah itu kita mau cuma pindahin SafeMoon kita dari wallet kita ke wallet kita yang lain misalnya ya. Misalnya kalian punya SafeMoon di Trust Wallet, lalu kalian pengen pindahin SafeMoon ini ke walletnya SafePol misalnya, dari Trust Wallet ke SafePol, atau misalnya nanti dia listing di Binance misalkan, kita nggak tahu ya. Bisa jadi dia listing di Binance atau listing di mana, lalu kita pengen pindahin dari Trust Wallet ke Binance misalnya. Ya, dari misalnya kita dapatnya berapa, harusnya kan full kan, harusnya kita pindah itu full kan, tapi dipotong 10%. Menurut gue itu lumayan besar sih ya, dipotong 10% itu, walaupun tujuannya untuk meningkatkan harga si SafeMoon ini, tapi menurut gue itu terlalu besar gitu loh untuk 10% dipotong gitu. Dan didistribusi ke para holder. Ya memang para holder itu ya bisa dapat passive income jatuhnya, tapi gimana ya, dapat passive income tapi secara nggak langsung ya merugikan si yang melakukan transaksi gitu loh. Paham ya, ngerti kan maksudnya? Jadi kayak yang melakukan transaksi akan dirugikan dengan 10% ini gitu. 5% aja udah rugi gitu, ini 10% seperti itu. Nah, lalu step by step untuk memastikan 100% aman gitu projectnya, dibilang dev bakal melakukan burn out token in dev wallet prior to launch. Ini belum di burn loh, tapi dibilang step 1 itu bakal di burn gitu. Jadi ini sama sekali belum di burn sama sekali, si developer masih megang 50%. Ya, kita nggak tahu kapan dia bakal melakukan burning ya, seperti itu. Oke, jadi yang gue lihat sih projectnya hanya untuk bikin exchange, tapi belum ada DeFi di dalamnya atau CeFi di dalamnya. Dan menurut gue nih exchange-nya juga exchange, jatuhnya sih exchange CeFi ya, kayaknya sih jatuhnya ke exchange CeFi sih, seperti itu. Nah, lalu kita lihat tadi timnya udah, white papernya udah, merchandise-nya udah, projectnya seperti apa, cara belinya perlu nggak gue bahas ya cara belinya. Cara belinya sih sebenarnya simple banget ya. Kalian kalau memang kalian mau beli, ya ingat ya, resiko ditanggung masing-masing, tapi ya gue sekarang jelasin di cara belinya gitu loh. Resiko ditanggung masing-masing.
Untuk cara belinya itu kalian bisa beli di PancakeSwap ya. Kalian bisa beli di PancakeSwap. Ini nunggu loading dulu ya. Sambil nunggu loading kita bahas ini dulu deh. Nah, ini jadi di Twitter gue menemukan ini. Jadi ini Twitter ini War on Rocks. Jadi tujuan dia bikin Twitter ini adalah memberikan informasi kira-kira ini lebih kayak scam advisory sih. Jadi ini bukan bukan sesuatu yang pasti ya. Bukan sesuatu yang pasti. Jadi dia hanya kayak dia analisa dan menurut dia ini scam atau enggak gitu loh. Jadi ini ya kayak kayak ini aja, kayak analisa pribadi aja sih. Nah, gue menemukan ini dia bilang SafeMoon itu scam gitu loh dengan reason ya ini yang tadi gue yang ini ternyata sesuai ya yang tadi gue bilang ya, bahwa owner itu memiliki lebih dari 50% gitu tokennya, dan dia menolak untuk menjualnya gitu. Jadi si War Owner ini juga bilang bahwa si owner memegang lebih dari 50% token SafeMoon ini dan dia menolak untuk burn gitu. Otomatis kalau dia menolak ketika harga SafeMoon ini nanti tinggi, ya udah tinggi dan menurut si developernya, ah gue udah cukup nih, ini menurut gue udah menguntungkan buat gue nih, dia jual semua token dia, ya dia jual semua token dia, otomatis market jatuh dong ya. Secara logika market jatuh di mana ya ketika pembelinya barang lebih banyak daripada pembeli, ya barang itu bakal turun harganya gitu loh. Otomatis ya para investornya yang merugi seperti itu. Jadi dia bisa ngepull LP dan menjual seluruh. Nah, dia bilang nih, dia bisa ngepull LP. Berarti kan yang tadi gue bilang 5% ini bakal lari ke LP dong. Lari ke LP, dia bisa ngepull, ngambil semua LP dia lalu menjual semua tokennya. Itu menciptakan sebuah rug pull gitu loh. Jadi rug pull itu buat yang nggak tahu, rug pull itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh developer atau para CEO oleh dari suatu project. Jadi dia buat suatu project dengan tujuan mencari keuntungan ya. Lalu dia bikin project yang bagus-bagus nih, tapi belum jalan ya, masih mengumpulkan dana ibaratnya. Dia jual tokennya, marketingnya kenceng, harganya lalu naik. Jadi begitu harganya udah tinggi nih, menurut dia udah cukup, dia lepas semua token dia mendapatkan untung dari hasil penjualan token, lalu dia kabur gitu. Meninggalkan projectnya seperti itu. Jadi projectnya bisa ditinggalkan gitu aja oleh si developernya. Oke, jadi ini tetap Dior ya. Dibilang sih tetap Dior ya. Memang harus Dior sih. Jadi tetap Dior, cari info lagi tentang project SafeMoon ini. Dia juga ada bilang di sini di Reddit itu post dari 2 minggu lalu. Dia bilang dia udah ngasih tau orang nih kalau si developer SafeMoon ini bisa melakukan rug pull sebesar 90 million dollars. Itu luar biasa sih. Kalau harga SafeMoon terus naik, ini bisa naik lagi, nggak 90 million dollar, bisa naik terus gitu loh. Tapi SafeMoon ini mendinai gitu loh. Lalu dia kemarin dia bilang dia meminta untuk SafeMoon itu ngeburn tokennya sesuai perjanjian di websitenya, tapi SafeMoon ini menolak seperti itu. Jadi War on Rocks ini bilang tapi dia menolak seperti itu ya. Jadi itu analisa dari si pemilik akun War on Rock ini gitu. Nah, di sini kita ke, nah untuk tadi ya gimana cara beli SafeMoon. Oke, gue bakal jelasin nih gimana cara beli SafeMoon. Jadi langkah pertama itu adalah kalian harus punya Trust Wallet atau kalian punya SafePol gitu. Lalu kalian transfer isi BNB atau token apapun ya. Tapi kan harus punya BNB gitu. Harus punya BNB di wallet Trust Wallet atau SafePol, terserah kalian. Bisa anggap kita Trust Wallet ya. Jadi kalian harus punya BNB di Trust Wallet untuk bayar fee dari smart contract-nya. Oke. Lalu kalian harus punya dana gitu. Dananya bisa berupa apa aja terserah kalian. Bisa Binance USD, bisa BNB juga, atau wrap BNB itu terserah kalian, itu bisa. Lalu kalian buka PancakeSwap dari aplikasi Trust Wallet kalian ya. Dari aplikasi Trust Wallet kalian buka PancakeSwap, pastikan wallet kalian terkoneksi dengan si
PancakeSwap gitu. Wallet kalian harus connect sama si PancakeSwap-nya, lalu kalian tinggal ini aja ke trade exchange, ya ke swapnya, bagian swap, lalu kalian di sini tinggal cari ya SafeMoon. Langsung muncul ya SafeMoon ya, SafeMoon, understand. Oke. Nah, misalnya kalian mau pengen beli SafeMoon pakai satu BNB misalnya. Ya udah, kalian tinggal masukinnya satu BNB, maka kalian akan estimasi dapat sekian. Nah, jangan lupa kalian setting di sini. Ini itu kalian masukin 11. Ini tuh apa? Ini tuh slip pack. Jadi dia kan harga ini fluktuatif kan. Fluktuatif dan cepat. Jadi kita harus naikin slip packnya supaya transaksi itu jalan gitu loh. Berhasil. Jadi ini kalian masukinnya 11. Oke, kalian close. Nah, maka kalian bisa nih tinggal unlock wallet aja. Kalian tinggal unlock wallet, lalu kalian tinggal buy aja gitu loh. Otomatis kalian bakal beli SafeMoon sekian ya dengan satu BNB misalnya. Nah, di sini nanti kalian ada keterangan ini, kira-kira BNB kalian bakal melalui proses apa dulu untuk mendapatkan SafeMoon. Misalnya dia bakal ubah ke wrap BNB misalnya, lalu baru ke SafeMoon-nya seperti itu. Untuk minimumnya nanti kalian dapat perkiraan minimum yang kalian dapat ya. Jadi kan tadi gue bilang ada 10% pajak gitu, yang 5%-nya dibagikan kepada seluruh holder, 5% itu di burn atau masuk LP kayak gitu. Nanti kalian minimumnya dapat berapa, price impact-nya berapa, liquidity. Nah, ini nanti kalian harus bayar fee. Ini fee liquidity. Jadi kalian harus siapin 0,002 BNB di wallet kalian. Itu untuk membayar fee seperti itu. Otomatis kalau begitu kalian udah beli, maka nanti SafeMoon ini bakal masuk ke trust wallet kalian dan BNB kalian akan terpotong. Seperti itu. Oke ya, project SafeMoon-nya udah, cara belinya juga udah, kita bahas soal harganya. Nah, saat ini sih, ini gue pakai chartnya 7 hari ya. Kita lihat 7 hari dulu. Jadi tuh dia ada peningkatan ya dari awal dia launch itu. Dia naik terus nih, naik terus. Namun nggak tahu kenapa hari ini tiba-tiba ngedrop. Ya, ini gue nggak tahu sih, jujur gue nggak tahu kenapa tiba-tiba dia ngedrop. Ya, jadi dia sebelumnya itu naik tanggal 20, nah namun tanggal 21 hari itu dia tiba-tiba mulai ngedrop. Apakah si developernya melakukan penjualan koin dia secara besar-besaran, atau mungkin memang karena ada sesuatu gitu, ada isu atau apa. Ini gue belum cari tahu lagi sih lebih lanjut kenapa bisa kayak gini. Cuma buat para holder yang udah terlanjur holder ya, ya itu terserah kalian sih, kalian pengen cut loss apa kalian kalian pengen tetap holding. Kalau kalian percaya dengan projectnya, itu keputusan di balik ke kalian lagi. Nah, untuk yang mau beli, kalian coba lebih bijak lagi, pelajari lagi, menurut kalian kira-kira apakah SafeMoon ini layak diinvestasikan atau enggak. Ya, itu baik lagi kalian analisa lagi untuk harganya sendiri. Nah, ini yang membuat SafeMoon ini banyak yang beli adalah itu harganya murah gitu loh. Kalian dengan uang 100.000 aja kalian udah bisa beli banyak banget tokennya SafeMoon ini, karena harganya itu sendiri ya ini 0,08 rupiah gitu loh. Masih 0,08 rupiah. Nah, harapannya para investor ini, mereka itu yang gue baca ya rata-rata sih harapannya ke 1 rupiah per satu token. Berarti otomatis kan kenaikannya udah ribuan persen dong ya. Berarti kenaikannya udah ribuan persen gitu loh. Kita lihat dari sebulan aja kenaikannya udah 2.322 gitu. Nah, ya gue nggak tahu ini bakal beneran projectnya jalan jalan atau scam gitu, gue nggak tahu ya, karena nah, supply-nya sendiri. Oh, gue belum jelasin supply-nya ya. Jadi supply-nya itu adalah 1 kuadrilion, ya 1 kuadrilion, bukan 1 triliun tapi 1 kuadrilion. Jadi untuk yang supply yang udah keluar berapa itu di koin Gecko dan market cap itu nggak dikasih tahu ya, belum diupdate. Gue nggak tahu ini memang disengaja untuk nggak diupdate atau gimana. Walau gue lihat sih mereka aktif di media sosial dan komunitasnya, tapi kenapa nggak update gitu loh di CoinGecko dan market cap-nya. Jadi ini juga aneh gitu loh. Kalau memang lu bener-bener udah supply-nya berapa ya harusnya diinfokan gitu. Eh, Berapa yang sudah dikeluarkan seperti itu. Oke, ya dia dibuat di atas Binance Smart Chain ya. Jadi fee-nya ya otomatis fee-nya murah gitu. Ya itu yang membuat si SafeMoon ini
dan koin-koin safe lainnya itu dilirik oleh para investor ya. Dilirik oleh para investor, namun yang gue lihat adalah mereka tuh melirik koin seperti itu dari segi kenaikan harganya, bukan dari segi projectnya. Jadi ada beberapa juga yang lucu ya. Mereka udah masuk, gue tanya eh projectnya apa, mereka nggak tahu gitu loh. Jadi mereka nggak tahu project apa, yang penting mereka taunya adalah mereka masuk 1 juta, naiknya jadi 20 juta misalnya. Jadi mereka tuh hanya fokus ke kenaikan harganya aja. Seperti itu. Dan itu merupakan FOMO gitu. Nah, menurut gua untuk para yang udah beli Safe Moon ini, para holdernya ini juga otomatis menjadi sales. Otomatis menjadi sales. Jadi kayak kayak skema Ponzi, tau nggak? Jadi kalau kalian mengerti skema Ponzi, mereka itu ya melakukan marketing mereka masing-masing gitu, nawarin, ajakin temen, di TikTok bikin video, di YouTube bikin video untuk beli SafeMoon ini. Kenapa? Ya karena itu, karena tiap ada orang beli SafeMoon, otomatis 5% dari pajak itu masuk ke kantong mereka, ke para holder gitu loh. Jadi mereka aktif membuat video-video tersebut. Seperti itu. Ya itu jatuhnya ya kayak FOMO. Jadi mereka ngajakin orang dengan cara ya FOMO, bukan berdasarkan fundamental. Seperti itu. Nah, apakah ini bagus atau enggak? Ya bagus buat yang para udah holding dari kecil, ya bagus gitu loh, karena mereka mendapatkan hasil. Tapi untuk para yang nanti bakal beli di pucuk, ya mati, karena kalau memang dia proyeknya gagal atau nggak jelas atau memang developer kabur, ya kalau itu bakal jatuh gitu loh. Yang beli di pucuk nyangkut, yang udah para invest apa jatuh nggak sempet take profit, ya kita nggak tahu gitu. Tapi kalau memang dia berhasil, ya bagus gitu. Kalau apalagi kalau bisa masuk ke Binance, bisa listing ke Binance gitu loh, ya itu bagus banget. Tapi kalau memang dia gagal, ya kalian harus sudah siap nih, para para holder, para investor yang memang udah mau beli gitu, karena sudah siap dengan jika project ini gagal. Seperti itu, ditekanin lagi ya, jadi kan harus siap. Jadi saran gue tetap pakai uang dingin. Kalau memang mau beli silakan, dengan nominal kecil aja ya, yang memang kalau hilang itu kalian bisa syukurin, bisa lepas gitu loh. Oke, paling sampai sini ya videonya. Kalau kalian ini lagi investasi kan, ya silakan gitu. Kalau enggak, ya udah nggak usah, mending kita cari yang koin-koin yang lain yang lebih jelas. Seperti itu. Oke, kalau memang ada yang kurang dari kata-kata gua atau kurang jelas atau ada yang perlu kalian infokan, silakan tulis di komentar. Ya, kalau kalian suka silakan like. Kalau kalian suka video-video gue dan mau mendukung lebih, gue terima kasih banget kalau kalian mau subscribe juga, pencet tombol lonceng juga, lalu share juga videonya kalau boleh, kalau bisa, supaya gue lebih semangat lagi bikin video-video seperti ini gitu loh. Lebih banyak menedukasi masyarakat Indonesia lagi. Oke, sampai sini ya videonya. Gue ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di next video. Bye bye.